Halo Sobat Epos, kembali lagi di channel Restu Media. Oke, saya akan melanjutkan video sebelumnya dari pesanan pembelian atau kita melakukan pre-order ke supplier atau vendor kita, yaitu ada pada daftar pesanan. Di sini saya sebelumnya melakukan pesanan ke supplier 001. Karena ini masih sifatnya pesanan, maka kita harus meneruskan untuk kedatangan pesanan ini ya. Ini kita pesannya air minum gelas dan mie sedap, oke. Kita masuk saja ke modul pembelian. Pada modul pembelian ada daftar pembelian. Ini kita klik. Oke. Nah, pada riwayat kata kunci ini sama seperti daftar pesanan. Ini untuk mencari riwayat transaksi yang sudah pernah kita lakukan. Kita tinggal klik tambah untuk melakukan transaksi. Oke. Di sini saya mencoba versi trial pada edisi iPos 5 Ultimate. Kita pilih suppliernya sebagai yang tadi kita buat ya, pesanan S001. Lalu kita tinggal tarik pesanannya di sini. Kita klik kaca pencarian. Maka akan muncul lewat yang tadi kita buat. Jika dia sudah terproses, nanti dia tidak ada jumlah pesannya ya, sudah terproses, tidak bisa. Ini kita buat. Nah, dia auto akan mengisi sesuai pada daftar pesanan. Nah, ini kita tentukan. Misalkan kita pesannya 10, yang datang itu benar atau tidak 10. Karena pada saat PO belum pasti dengan kedatangannya ya, bisa saja berkurang ataupun menambah. Misalkan di sini kita asumsikan menambah, yang datang malah jadi 40 gelas, karena per gelas ya, anggaplah 1 box yang datang. Nah, di sini malah menjadi 3 box, berkurang. Karena sebelumnya kita ada DPPO, DPPO itu deposit ya. Jadi kita membayar sebelumnya ya, DP, down payment. Down payment pre-order ya, bukan deposit, mohon maaf. Kalau deposit ini menanam saldo, kita punya saldo pada suppliernya, baru kita bisa bayar pakai deposit. Nah, di sini kita bisa tentukan harganya sesuai atau tidak. Lalu ada potongan persen. Di sini kita bisa pakai persen ya, per item potongannya. Di sini ada pajak, kolom pajak. Kalian bisa tentukan di sini kena pajak 10%. Tanggal expirednya sudah benar misalkan. Lalu ada potongan, di sini potongannya sama. Ini untuk potongan per item yang di sini ya. Dan untuk potongan nota di sini ada berdasarkan persen dan berdasarkan nominal. Kalau ada potongan notanya, kalian bisa sesuaikan di sana ya, sesuai nota yang didapat. Misalkan dapat potongan nota 10.000 ya. Nah, kalau sudah nanti ini pajaknya didapat dari 10% ini, maka 1.45455. Dan biaya lain ini biasanya dikenakan untuk ongkir ataupun tarif angkut atau yang lainnya ya. Biaya lainnya itu akan masuk pada biaya lain ini. Misalkan kita dikenakan biaya 9.000, maka di sini akan menambah total akhirnya jadi 615 ya. Kalau kita hapus 606, kita tambah 9.000. Atau ada kalanya biaya lain ini kita isi tapi kita tidak dikenakan ataupun kita digratiskan. Kita tinggal klik warna button kuning ini, button koin ya. Nah, di sini ada biaya tidak ditambah dengan total, maka di sini dikurang 9.000 ya. Oke. Nah, 606 ya. Kalau kita biaya ditambah dengan total, maka pilihannya dia akan menambah. Seperti itu. Nah, ini kita tambah saja. Lalu di sini ada kolom potongan. Nah, kolom potongan ini untuk potongan bertingkat. Misalkan potongan pertama, lalu ada potongan kedua dan potongan ketiga. Nah, itu ada di sini ya. Di potongan sebelah rincian ini.
Lalu di bawahnya ini ada faktur pajak, kalau pakai menggunakan pajak, fakturnya ya. Lalu ada jatuh tempo, karena di sini tunainya tidak diisi, maka akan muncul jatuh tempo yang akan dibayarkan nanti via kredit yang totalnya 115.000 ya. Ini mengikuti defaultnya sesuai pengaturan umum kita. Pengaturan umumnya itu 10 hari. Jadi kita bisa tentukan juga sesuai nota yang ada. Misalkan sampai kapan? Misalkan sampai Januari 1 ya, maka 40 hari ya. Atau jika kita bayarkan cash, nanti kreditnya akan tidak ada ya. Di sini jatuh temponya tidak ada, kreditnya hilang. Jika sudah selesai pengisiannya, maka kita akan bisa menyimpan. Dan untuk kolom tunai atau DP-nya pun kita bisa memilih pembayarannya via apa, misalkan uang tunai atau bank BCA. Maka kita klik pensil warna ungu ini, kodenya kita ubah menjadi apa? Di sini Bank BCA, Mandiri, BNI atau yang lainnya ya. Karena di sini pakai uang tunai, maka kita anggaplah kas kecil. Lalu klik OK dan kita simpan. Terus, nah di sini sudah berhasil ya transaksi 005. Klik OK, maka kita akan diarahkan ke hapus ya, hapus atau cetak nantinya. Nah ini untuk bukti beli. Kalau hapus ini kita jangan hapus ya, kita langsung tutup saja. Nah, ini untuk riwayat 005. Setelah ini sudah masuk, kita cek di master data daftar item apakah akan menambah. Kita refresh. Air minum gelas ini ya. Oke, kita kartu stok. Ya, di sini ada pembelian ke supplier 1 sebesar masuk 40 pada 22 11 13 16. Oke. Kita cek jamnya 13.16. Oke, ini sudah benar ya. Dan nomor transaksinya 0005. Oke, kita balik lagi ke daftar pembelian ya. Di sini adapun kita mengisi pembelian tanpa melewati pesanan pembelian, itu bisa juga. Kita tinggal masuk langsung ke pembelian, daftar pembelian, lalu kita klik tambah untuk membuat transaksi baru. Videonya sama dengan pengisian pesanan pembelian. Untuk video pesanan pembelian, kalian bisa klik iCard di atas. Oke. Kalau sudah diklik, kita lanjut. Di sini ada kode item, kita langsung masukkan saja kode itemnya. Misalkan kita beli, ketik M, nanti akan huruf yang M akan muncul ya. Yang berdasarkan huruf M yang ada M-nya. Atau Mi, nanti yang MI ini akan didahulukan. Oke, di sini kita beli minuman kopi 1 box, lalu kita beli lagi minuman susu 1 dus, lalu kita beli lagi ini ayam. Nah, ternyata ada kendala saat memasukkan transaksi. Kita salah pencet atau salah klik. Misalkan mie ayam ini tidak diperlukan atau salah klik ya, salah pencet. Kita tinggal klik kode itemnya sampai blok warna biru seperti ini ya. Lalu klik hapus detail. Lalu klik yes, nanti dia akan terhapus seperti itu. Oke, mungkin contohnya seperti ini. Lalu kita baru pilih suppliernya, misalkan supplier A. Nah, kalau kita sudah mengisi supplier lalu kita membuat atau menambahkan kembali, maka dia tidak akan bisa ya, karena barang yang berdasarkan kode supplier A ini itu tidak ada. Kita harus setting dulu di daftar item kalau mau berdasarkan supplier. Kalau tidak, kita hapus dulu suppliernya pada di sini. Kalau kita klik lagi A, nanti akan muncul. Kliknya ini enter ya, enter di sini, enter, nanti dia refresh atau refresh juga bisa.
A ini nggak ada, nah, B ini nggak ada. Kalau kita kongguan nambah 1, oke. Cara pengisiannya sama untuk potongan. Jika ada potongan di sini, entah ya diisi atau potongan berdasarkan persen, itu bisa diisi juga. Di sini kita isi tunai, lalu kolom biaya lainnya kita isi 9.000. Oke, kita ubah lagi karena masih ada kredit 184. Jika sudah selesai seperti ini, maka kita bisa simpan. Kita close. Di sini berhasil ya, 006. Untuk nomor transaksi itu auto ya, jadi nggak perlu kita isi lagi. Dia sudah auto jalan terus. 06 nanti ditambah lagi 07. Nah, ini perbedaan secara input pembelian langsung dengan tanpa melalui PO ya. Karena sebelumnya kita buat melalui PO lalu masuk ke daftar pembelian. Kalau ini pembelian langsung atau menambah transaksi langsung lewat pembelian tanpa melalui pesanan ini ya. Oke, ini kita tutup. Nah, di sini sudah ada supplier A ya, nomor transaksinya. Nah, kalau misalkan nanti ada banyak nomor transaksinya, kita hanya perlu mengetahui nama suppliernya ataupun nomor transaksinya untuk mencari riwayat tersebut. Nah, kan supplier ya, supplier nanti akan muncul ada yang berdasarkan ada suppliernya atau 0005 tadi ya, terlalu banyak. Nah, ini nanti akan muncul 005, yang 06 tidak. Kalau kita hapus, kita enter, maka akan muncul semua. Kita cek pada daftar item, kita refresh. Oke. Nah, di sini sudah bertambah ya minuman kopi dan minuman susunya. Minuman kopi kita kartu stok, maka ada riwayat pembelian yang masuk itu 8 untuk satu dusnya 8 ya. Maaf, satu boxnya 8 isinya. Nah, di sini saya beli minuman susu 1 dus, tadi kan 60 ya, 0,60. Oke, kita kartu stok, di sini masuk 60. Satu dusnya itu 60. Lalu ada kongguan tadi, kongguan ya. Kita kartu stok. Nah, ini pembeliannya 1 ya, 10 1, artinya sisanya 11. Kita beli dari supplier A. Untuk video kali ini sampai sini saja. Jika ada yang bingung, bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika bermanfaat. Tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, terima kasih.